Perkenalkan, nama saya Nanda Hanif dengan NIM A11 2021 13486. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode greedy dan juga metode ASTAR, yaitu bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini dengan metode greedy dan metode ASTAR. Kali ini soalnya kita akan mencari dari titik A sampai ke titik C. Kita akan mulai dengan metode greedy. Oke, langsung saja kita mulai dengan metode greedy. Metode greedy adalah yang dicari adalah angka yang berada di titik misalnya 10, 8, dan 6. Tapi di sini kita akan mencari dari titik A menuju titik C, yaitu sebagai finishnya. Pertama-tama kita mulai dari titik A. Titik A kita masukkan. Titik A di sini nilainya 10. 10 kita masukkan. Lalu titik A itu bisa menghubungkan ke titik mana saja. Di sini titik A bisa terhubung dari titik F dan titik B. Lalu ke titik F dan B kita masukkan. Titik B nilainya adalah 8, kita masukkan di sini. Dan F adalah nilai 6. Lalu kita bandingkan 8 dan 6 itu lebih kecil mana? 8 dan 6 adalah lebih kecil 6, maka 6 yang kita pakai. Jadi 6 di sini kita pakai. Lalu setelah itu F kita bandingkan lagi. F bisa ke titik G dan titik H. Titik G nilainya adalah 5 dan titik H nilainya adalah 3. Kita masukkan terlebih dahulu G yaitu 5 dan H yaitu 3. Lalu kita bandingkan 5 dan 3 lebih kecil mana? Ternyata 5 dan 3 lebih kecil 3, maka yang kita pakai adalah titik H yaitu dengan nilai 3. Lalu selanjutnya titik H kita cari menghubungkan titik mana, dan ternyata titik H hanya menghubungkan ke satu titik yaitu titik I. Maka titik langsung kita pakai, tidak perlu kita bandingkan karena H hanya menuju ke titik I, tidak menuju ke titik lainnya. Lalu I kita masukkan, dan I bisa menghubungkan ke titik E dan titik C. Tapi yang kita pakai di sini adalah titik C nya karena titik C adalah titik akhir kita, maka kita tidak perlu membandingkannya dengan titik E. Langsung kita masukkan. Dan lalu yang kedua adalah kita masukkan yang tadi kita pakai, yaitu A kita pakai, kita masukkan di R yaitu result, F kita masukkan, H kita masukkan, dan I kita masukkan, dan J kita masukkan. Lalu ketemu hasilnya 20. 20 ini berasal dari 10 ditambahkan dengan 6, 16 ditambahkan dengan 3, 19, dan dengan 1, 20. Itu saja tentang metode greedy. Mari kita lanjut ke pemrograman tentang metode greedy. Oke, langsung saja kita mulai ke pemrogramannya. Kita mulai dari yaitu greedy. Pertama kita masukkan dulu grafnya, yaitu A kita masukkan di sini. Lalu sama seperti lainnya tadi, yaitu A itu menghubungkan ke titik mana? A menghubungkan ke titik B serta titik F. B itu jarak B ke A itu berapa? Jarak B ke A adalah 6, maka 6 kita masukkan. Dan sama juga F. F itu dari F ke A jaraknya berapa, yaitu 3. Lalu kita masukkan. Dan begitu pula yang lainnya, misalnya B itu menghubungkan ke titik mana? Misalnya titik C dan titik D. Titik D nilainya berapa, yaitu 2. Maka kita masukkan D, 2. Dan yang C itu nilainya berapa, yaitu 3. Maka kita masukkan C, 3. Begitu pula yang lainnya, tergantung titik tersebut menghubungkan ke titik mana. Jika titik menghubungkan salah ke B, maka yang dimaksud titik B, maka yang dimaksud adalah C dan D. Jika D, maka yang dimaksudkan adalah C dan E. Dan begitu pula seterusnya, tergantung titik itu menghubungkan ke titik mana saja. Langsung kita masuk ke pemrogramannya. Sini kita kondisikan yaitu graf, yaitu ininya. Start adalah mulainya dari mana dan goalnya berakhir di mana. Start di sini kita mulai dari A dan goal berakhir di C. Lalu kita masuk ke visited untuk menampung node-node yang sudah kita kunjungi. Lalu ada queue atau antrian, yaitu variabel yang menampung dari jalur menuju tujuan, yaitu dari start menuju titik 0 atau titik tujuannya, yaitu di C. Lalu if not in visited, yaitu kita menggunakan percabangan if, dimana if not in visited ini digunakan untuk mengetahui kondisi tersebut, yaitu apakah kondisi node tersebut sudah dikunjungi atau belum.
Jika sudah, maka kita akan continue atau ke langkah selanjutnya, yaitu if node sama dengan goal. Apakah node tersebut menuju goalnya apa tidak? Apakah node tersebut, misalnya node B itu bisa menuju C atau tidak, yaitu tujuannya. Jika misalnya dia bisa menuju C, misalnya jika B bisa menuju tujuan akhir C, maka B akan dimasukkan. Tetapi misalnya jika B dapat menuju C, maka akan kondisi A, yaitu mencari jalur baru dengan program new path atau jalur baru. Dan solusinya greedy graph A sampai C kita print, yaitu solusinya kita cetak. Maka kita lihat hasilnya. Ini adalah A, F, H, I, C sesuai yang tadi, yaitu hasil tadi yaitu A, F, H, I, C seperti ini. Oke, segitu saja tentang greedy. Langsung saja kita ke Astar. Lalu setelah itu kita lanjut yang kedua, yaitu metode Astar. Metode Astar sama halnya seperti metode greedy, itu mencari nilai terkecil. Tetapi yang membedakan adalah jika metode greedy yang dipakai ininya yaitu angka di atas titik, maka jika menggunakan metode Astar yang jaraknya juga dipakai, yaitu seperti 3, 6, 2, dan yang lainnya. Lalu sama seperti tadi, kita akan mencari dari titik A menuju titik C, titik akhirnya. Pertama kita masukkan dulu titik A sebagai titik awal, yaitu di tabel ini, yaitu tujuannya A, harganya adalah 10, dan dari titik A. Lalu sama seperti tadi, yaitu titik A bisa menghubungkan kemana, yaitu dengan ke F dan ke B. F di sini nilainya adalah 6 dan jaraknya adalah 3, maka kita masukkan di seperti ini, F 6 dan 3. Lalu A bisa ke B. B di sini ada nilainya 8 dan 6. Lalu kita masukkan seperti tadi, yaitu 8 dan 6. Lalu kita bandingkan 8 dan 6 dan 6 tambah 3. Ternyata yang lebih kecil adalah 6 tambah 3, yaitu 9. Maka kita masukkan ke tabelnya, yaitu tujuannya ke F, harganya ada 9. 9 berasal dari 6 ditambah 3, yaitu 9. Dan dari A adalah titik awalnya, dari sebelum ke F itu dari mana dulu titiknya, yaitu titik A. Lalu kita mulai dari titik F. Dapat menghubungkan kemana saja, yaitu ke G, 5, dan 1. Kita masukkan ini 5 dan 1. Dan F juga bisa menghubungkan ke H, yaitu H nilai 3 dan 7. Kita masukkan juga H 3 dan 7. Lalu kita bandingkan 7 ditambah 3 dengan 5 ditambah 1, hasil lebih kecil mana, yaitu hasil lebih kecil 5 tambah 1, yaitu 6. Ya, karena 7 tambah 3 adalah 10, sementara 5 tambah 1 yaitu 6, maka lebih kecil 6. Lalu kita masukkan dulu ke tabelnya, yaitu G yang kita pakai, tujuannya ke G, harganya adalah 6, 5 ditambah 1 adalah 6, dan dari F. Lalu G bisa menghubungkan titik mana saja, ternyata sama seperti tadi, G hanya terhubung ke titik I, maka titik I yang kita pakai. Titik I sini nilai adalah 1, dan sini jaraknya adalah 3. Maka langsung kita pakai, masukkan I harganya 4, yaitu 3 ditambah dengan 1, yaitu 4 dari titik G. Lalu titik I kita cari lagi bisa menghubungkan kemana saja, ternyata titik I bisa ke E dan C, tetapi kita harus memakai C karena C adalah titik akhir dari apa yang kita cari, yaitu A ke C. Lalu langsung saja kita masukkan C nya, dan hasil akhir adalah dari A ke F ke G lalu ke I dan terakhir ke C, dan nilainya adalah 10. Kenapa 10? Karena ini adalah metode Astar, yang dihitung adalah jaraknya. Jika metode greedy yang dihitung adalah angka yang berada titik atasnya seperti 10, 6, 3. Tetapi jika dengan metode Astar yang dihitung adalah jaraknya itu 3 ditambah 1, 4, ditambah 3 yaitu 7, dan ditambah 3 lagi adalah 10. Maka ketemu hasil akhir adalah 10. Segitu saja tentang penjelasan metode Astar. Langsung kita lanjut ke pemrograman tentang metode Astar dari ini semuanya. Lalu kita
lanjut ke pemrograman untuk yang astar. Sama seperti yang grid tadi, kita harus masukkan graph dan tabel terlebih dahulu. Seperti tadi graph di sini adalah A, maka kita masukkan A itu menuju ke B dan F. B nilai jarak adalah 6 dan F nilai jaraknya adalah 3, maka kita masukkan A, B, 6, F, 3 dan begitu pula seterusnya. Dan juga kita harus masukkan nilai titiknya. Di sini nilai titik A sama seperti tadi, yaitu 10, B nilainya 8, C nilainya adalah 5, maka kita masukkan semua dari A hingga titik akhir itu C. Sebenarnya kodingannya juga hampir sama, yaitu yang membedakan adalah di sini F cos-nya yaitu G cos plus H cos. Karena jika yang astar kita harus menjumlahkan titik ini dan ini. Kita jumlahkan. Berbeda dengan grid, kita tidak memerlukan ini. Grid yang dicari adalah yang titik ini saja, tanpa harus menjumlahkan titik yang ini. Tetapi yang astar kita harus menjumlahkan antara titik F dan jarak antara F ke A titik H, kita jumlahkan dengan jarak antara H ke F yaitu 7. Maka kita menggunakan program ini atau perintah ini. Dan kita kondisikan seperti tadi, yaitu graph, yaitu ininya start, yaitu titik A menuju goalnya itu titik C. Visit sama seperti layaknya tadi, yaitu menampung note apakah sudah dikunjungi atau belum. Q adalah start, Q adalah variabel untuk menampung note dari awal hingga menuju tujuannya, yaitu dari awal A hingga menuju tujuannya yaitu C. Dan if not invited juga sama seperti yang grid tadi, yaitu mengetahui menggunakan percabangan if apakah note tersebut sudah dikunjungi apa sudah dikunjungi atau tidak. Misalnya dikunjungi, maka akan continue, yaitu if not sama dengan goal, apakah note tersebut menuju goal atau tidak, yaitu menuju dari A menuju C. Jika misalnya A dapat menuju C, maka dia akan dicetak. Tetapi jika misalnya titik D itu tidak dapat menuju C, maka akan menggunakan else, fungsi else, yaitu mencetak jalur baru atau mencari jalur baru. Jika misalnya kondisi satu titik tidak dapat menuju ke titik akhirnya, jadi misalnya titik D tidak dapat menuju ke titik C, maka titik D kita akan mencari jalur baru, misalnya jalur E itu dapat menuju ke titik C. Lalu solution astar graph A yaitu titik awalnya menuju titik C akhirnya, lalu kita print hasilnya. Hasilnya ada A, F, G, I, C. Maka hasilnya sama seperti tadi yang kita cari, yaitu A, F, G, I, C, A, F, G, I, C. Dan maka kita ketemu hasil pemrogramannya sesuai hasil teori yang kita cari tadi. Oke, segitu saja yang penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan sekian dan terima kasih.